Depan aja bang, langsung Ya. semuanya. Ya. Ini juga nyala nih Bang. Oke, Oke, Bro. doy. Yuk, boleh Bang. Dan Nyai seperti apa hari ini putusan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman media semuanya telah mendampingi Nyai dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir hari ini putusan. Dan mohon maaf sebelumnya Nyai ada sedikit sakit ya. Jadi maaf kalau Nyai tidak kurang enak badan, tidak bisa langsung tadi serta merta komunikasi, apalagi kalau berdiri Nyai ada migrain, terus ada asma juga, udah lama tuh asmanya, jadi mesti harus duduk nyaman gitu. Ya, yang Nyai rasakan pada hari ini rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa dari titian doa Nyai setiap hari, setiap waktu, titian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, yang mulia hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan, terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Nah, terkait teknis tadi sudah teman-teman media semua juga alhamdulillah diperkenankan masuk oleh hakim. Nyai senang banget tuh. Jadi supaya tidak bisa dipelintir-pelintir lagi dari yang bersangkutan yang selalu ngomong di media beda dengan fakta dalam persidangan. Tadi jelas serta merta gamblang dikabulkannya karena banyak sekali faktor. Tadi disampaikan yang secara lafal hakim menyampaikan bahwa sering sekali pertikaian, gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekannya itu tidak disebutkan, tapi kan telah dikabulkan. Berarti apa? Bukti-bukti yang kami sertakan adalah real, nyata, di mana yang bersangkutan selama ini karena media tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang, dia berkuar-kuar, itu adalah tidak benar. Dengan dikabulkannya gugatan cerai Nyai, berarti benar-benar terbukti semua pembuktian berkas, pembuktian video-video porno, pembuktian saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia KDRT verbal dan non-verbal, dan juga terbukti juga perselingkuhannya. Jadi alhamdulillah sudah terbukti, dan teman media semuanya tadi sudah menyaksikan juga. Alhamdulillah, jadi yang bersangkutan tidak bisa menyangkal lagi pada saat ini. Jadi Nyai sangat bersyukur tadi yang mulia memperkenankan teman-teman media hadir ikut di momen-momen yang bersejarah bagi Nyai pada hari ini. Selain itu, untuk teknis nominal-nominal monggo disampaikan Pak Andika, karena Nyai kurang paham itu tadi istilah-istilahnya seperti apa. Ya, oke. Dan itu merupakan keputusan hakim, sudah mutlak. Baik. Poin-poin nomor putusan itu ya, yang utama itu memang diputus cerai antara Nyai ini tergugat dengan Andre selaku tergugat. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang disampaikan bahwa asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dan hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya, yaitu saudara Andre ini selaku tergugat, untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan, sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam, bahwa bapak harus membiayai anaknya akhir perceraiannya hingga anak tersebut
dewasa dalam kurung 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu Pak Andri itu. Kemudian memang ada perkembangan hukum di sini ya, bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat yaitu Andri ini untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anaknya. Demikian singkatnya. Bang, itu yang total 40 juta itu dibayar sekali atau berapa kali, Bang? Oh enggak bisa. Jadi gini ya, masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati keputusan hakim, dan Nyai bukan keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan, dan bukan bisa dicicil. Saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uang Nyai. Jadi nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya. Baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya, sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri. Hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hati Nyai, cinta Nyai dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dan sampai dengan berikutnya itu nggak bisa dibanding dengan uang. Jadi kalau sampai yang bersangkutan mau nyicil, Nyai ketawa ya. Jadi tolong kita laksanakan semua keputusan hakim dengan sebaik-baiknya dan sangat menghormati. Jadi Nyai sangat bersyukur ya dengan keberanian Nyai, dengan support semua tim lawyer Nyai, termasuk tim dari behavior, dokter, psikolog, konselor anak, semua sangat luar biasa, termasuk tim-tim pengamanan dari Satria Kujang Nusantara juga luar biasa. Nyai haturkan banyak terima kasih. Itu merupakan telah mendobrak dari habit atau karakter yang bersangkutan yang kawin cerai sama sekali tidak menghormati adanya lembaga perkawinan, lembaga pengadilan agama, sangat meremehkan, sangat selalu meremehkan juga hati perempuan, hobi bikin video mesum, video porno Nyai punya banyak. Nah ini alhamdulillah momen ini Allah luar biasanya sayangnya sama Nyai menampar dia luar biasa supaya tidak ada korban-korban yang berikutnya dan tidak bisa lagi berkoar-koar di depan media. Karena apa? Karena media sudah ikut masuk tadi, alhamdulillah ikut mendengarkan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya kan dia selalu berkoar-koar dari di awal persidangan awal pun dia selalu membantah, selalu bilang udah nanti kita buktikan di persidangan, selalu berani berkoar-koar. Sampai dengan detik ini ya, Nyai masih tahu dia selalu propaganda. Diduga kuat dia menggunakan banyak sekali akun-akun palsu di YouTube maupun yang lain-lainnya, masih tetap mengolok-olok Nyai. Kita bisa tahu real karakter orang asli adalah yang itu, yang selalu jahati Nyai sampai detik ini. Nyai tahu karena apa? Nyai selain punya tim lawyer, tim dokter, tim pengamanannya juga punya tim IT. Kalau setelah ini dia mengganti handphonenya ya Nyai nggak tahu.
tim IT-nya menyampaikan email yang dipakai untuk propaganda menjelek-jelekannya dengan akun-akun fiktifnya adalah email yang sama dengan handphone yang Nyai belikan gitu. Jadi kita bisa tahu orang ini seperti apa ya dari yang mengolok-olok, berarti sampai detik ini dia tidak sadar. Tapi ya alhamdulillah 6 Desember ini Hakim yang mulia memutuskan banyak sekali hal-hal yang bisa insya Allah membuka mata dia, menyadarkan atas kelakuan dia selama ini, dan tidak meremehkan lagi lembaga perkawinan, tidak kawin cerai, tidak nyakitin perempuan lagi, tidak hobinya kawin cerai, terus mempunyai anak banyak tanpa tanggung jawab, karena sampai detik ini sepeser pun tidak ada kontribusi tanggung jawab dia sebagai bapak. Jadi kalau misalnya dia berkelakar lagi, tidak ditemukannya dia dengan sultan, lah effort kamu mana, harga diri kamu mana, tanggung jawab kamu sebagai bapak mana, sepeser pun tidak. Kok ya dia nggak malu ya bicara di depan media? Mungkin urat malunya sudah putus, sama dengan video-video porno yang Nyai temukan, urat malunya sudah putus. Udah gitu dia memfitnah Nyai dengan mencakar badannya, padahal udah lama banget gak ketemu. Nah Nyai jadi ingat, dia pernah menyampaikan ke Nyai sering melakukan trisat dengan mantan istri sirihnya. Ya sudah. Nah bisa jadi ya cakaran itu merupakan suatu daya khayal imajinasi seksnya dengan perempuan lain tentunya, karena itu bukan, sama sekali itu bukan cakarannya, dan sudah lama kita tidak ketemu. Nyai, bisa dikatakan tadi kan ada pembacaan apa namanya tanggal lahir yang berbeda, tanggal lahirnya sultan yang berbeda. Nah seperti apa sih Nyai mungkin? Ya, jadi gini, kalau masalah tanggal lahir kami tidak bisa menjawab banyak karena kan itu undang-undang anak ya. Kita harus melindungi sang anak. Kami tidak bisa memberikan komen satupun masalah sultan. Di sini kami tidak mau dia dijadikan objek bagi kami, karena sudah berulang kali pihak Andri kemarin menjadikan sultan itu sebagai objek. Itu pun tidak ditanggapi oleh semuanya. Baik majelis. Tadi Andri membantah jika sultan bukan dijadikan objek, Bang. Cuma dia meminta kejujuran Nyai mengungkapkan kebohongan yang ada. Itu bagaimana, Bang? Ya, tetap kami ada sultan itu dilindungi oleh undang-undang anak. Dia tetap tidak boleh dieksploitasi untuk kedepannya. Itu yang kami harus bisa menahan apa ya. Tidak menjawab semua pernyataan Andri. Perlu diingat lagi bahwa kami itu tidak pernah membuka aib. Semua yang kami katakan adalah jawaban atas pernyataan-pernyataan Andri. Itu adalah hak jawab kami. Jadi kami tidak pernah satu kali pun memberi statement membuka aib beliau. Ya, yang pertama saya katakan bahwa di sini bukan menang atau kalah. Hasil ini kan adalah perceraian. Bagi kami bukan menang atau kalah. Ini adalah putusan yang kami hargai dari majelis yang sebagian besar semua dikabulkan. Karena dari awal kami tidak pernah berbohong, apa yang kami katakan itu selaras dengan bukti dan saksi yang kami berikan. Nyai, terakhir itu kan si Andri sempat datang ke rumah, tapi Nggak ada Nyai. tidak ada Nyai. Sultan Nyai tidak pernah nggak tahu ada di Nyai tidak pernah ada di rumah. Itu bagaimana, Nyai? Karena alhamdulillah Nyai mengamankan diri di rumah yang lain, dan dia tidak tahu rumahnya yang lain. Amat sangat berkolerasi dengan resume. Nanti kalau teman-teman media ingin mendapati resume dari psikolog Nyai, dokter pribadi Nyai, dan juga konselor anak, nanti akan Nyai share. Jadi trauma yang sangat mendalam, dan juga trauma sekali. 6 bulan Nyai diinjek-injek, dikata-katain, dikasarin. Nyai sangat-sangat takut, sangat-sangat trauma. Makanya Nyai menyelamatkan diri di rumahnya yang lain, karena Nyai alhamdulillah punya banyak tempat yang dia tidak tahu. Dan kalaupun misalnya Nyai berpergian juga itu rumah-rumah Nyai gitu. Karena amat sangat sangat luar biasa ya kekasaran dia, KDRT verbal maupun verbal. Nah, terus udah gitu juga lebih banyak mudorotnya kalau sampai ketemu.
ngapain? Mau lip service lagi, mau ngerayu-rayun Nyai lagi, mau ngerusak mental Nyai lagi, mau bikin trauma-trauma psikisnya lagi, sampai bahkan Nyai hamil tua pun Nyai didorong sampai jatuh ke lantai itu udah biasa. Dia itu jahat sejahat-jahatnya, psikopat. Ya, dan dia datang serta-merta tanpa dengan tanggung jawab juga buat apa? Ya, dia nggak punya harga diri sebagai laki-laki, nggak ada kontribusinya. Ya, dia bilang menyampaikan ada uang masuk bengkel. Oke, buat pembayaran ini itu dialokasikan yang mana untuk bidang bengkel, modal bengkel dan juga bayar karyawan, hanya sisa 1 juta. Coba bayangkan, uang 1 juta hanya untuk apa? Ya, itu aja dia agung-agungkan. Oke, Nyai udah sangat enak kalau berbicara tentang dia. Ya. Nyai dikit tadi Ada maaf, saya mau jelaskan tadi alasannya saling korelasi kenapa Nyai takut. Ketika masa pernikahan dan sampai masa proses perceraian, jadi Pak Andri itu suka menggedor-gedor dan kasar, berteriak-teriak pada meneror Nyai dan tetangganya. Itu yang kami belum ungkapkan selama ini. Sampai ada pengrusakan di bagian pintu. Terus kalau udah Dan masuk, kalau sudah masuk pun dia banting-banting barang. Itu yang membuat Nyai takut. Jadi wajar Nyai ada di dalam itu takut dalam keadaan histeri. Telepon kami para pihak lawyer waktu itu untuk tolong mas, dan sempat saya katakan sekali lagi, sempat Nyai itu memanggil polisi. Ya, cuman karena masih memandang Sultan sebagai anaknya, Nyai tidak meneruskan laporan itu yang belum kami sampaikan selama ini. Dan satu hal lagi, kami para tetangga juga menyampaikan amat sangat terganggu atas sikap-sikap yang bersangkutan. Jadi kami dari rukun warga ya, RT, RW dan juga komplek warga setempat yang di komplek Nyai itu sangat berkeberatan kalau dia hadir lagi, gitu. Jadi kami sangat khususnya Nyai sangat berterima kasih kepada para tetangga-tetangga juga pada supportnya luar biasa mengamankan Nyai. Nah itu saking jahatnya yang bersangkutan. Jadi selalu melakukan gedor-gedor rumah, tindakan destruktif, banting-banting barang itu udah biasa. tadi hakim menyebutkan bahwa Andri ini masih memberikan nafkah, itu kan membatas statement Nyai yang sebelumnya ya. Tanggapannya mungkin seperti apa? Itu tadi yang Nyai sampaikan, pemasukan bengkel ke rekening Nyai karena Nyai yang modalin. Dan tadi udah terbukti juga, hakim juga menyampaikan, kan itu semua juga ada bukti. Nyai yang modalin bengkel itu, terus udah gitu kalau uang masuk, penerimaan uang bengkel masuk ke rekening Nyai, ya itu sah-sah aja karena modalnya dari Nyai. Dialokasikan untuk bayar tukang per hari Sabtu berapa orang tukangnya, udah gitu untuk bayar logistik. Sisa kurang lebih cuman sedikit sekali. Nah itu nafkah maksudnya, ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin yang dimaksud itu. Oke, Winnie, kalau Pak Andri bilang itu ada nafkah, ya silakan untuk memenuhi Pak Andri gugatan kewajiban dia untuk membayar hadona, uang Mas Aida. Kan dia bilang dia memberikan nafkah. Ya, monggo aja. Selama sehabis ini Pak Andri segera membayar Mas Aida, hadona dan sebagainya. Tapi Nyai mengharapkan nggak sih nafkah Ida dan Muta? Apa Nyai udah nggak mampu bayar? Oh, kalau Nyai sangat menghormati atas lembaga perkawinan ya. Keputusan hakim itu Nyai sangat hormat sekali. Jadi itu harus dia lakukan. Jadi tidak ada statement mengharapkan atau tidak mengharapkan. Itu harus dilakukan. Kayak Nyai duduk di sini kan Nyai karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebenarnya tidak mau hadir. Karena menguras energi Nyai jadi ingat lagi kesedihannya, ingat trauma Nyai lagi. Mesti duduk, mesti sedih, mesti apanya sebenarnya nggak mau. Tapi Mas Asgar, Pak Andika dan yang lain sebagainya, Pak Kris, Pak Rem menyampaikan Nyai harus datang karena hakim yang mulia sendiri yang meminta Nyai hadir. Oke, Nyai hadir. Nyai terkait dengan asuh anak, tadi majelis hakim sendiri bilang Nyai harus memberikan waktulah untuk Sultan dan Pak Andri untuk bertemu. Kira-kira apakah akan ada pertemuan itu atau seperti apa Nyai? Gini saya jawab. Terkait perintah hakim dalam putusan amar namanya itu, bahwa si Nyai ini, ibunya itu harus berikan akses terhadap si Ade selaku bapaknya. Itu tak usah diputus oleh pengadilan pun, tidak usah diperintahkan oleh hakim, itu perintah undang-undang. Jadi tak ada putusan itu, undang-undang menyatakan bapak berhak untuk punya anak berhak untuk mengakses
dengan bapaknya, begitu kan? Ya terkait itu ya akan kami penuhin, tetapi begini, itu kan kewajiban nyai kan, ada juga kewajiban dia berkewajiban membayar nafkah anaknya tiap bulan 5 juta. Nah, terkait hak dia yang diminta untuk supaya tiap bulan bisa bertemu atau berkala berapa kali bertemu, kami oke-oke aja, tetapi tolong hak anak berupa nafkah dari bapaknya tolong dipenuhin juga. Jadi bimbang, hak anak diberikan, nafkah anak, hak bapak bertemu anak akan kita berikan, begitu Mas. Terima kasih. Tapi Bang, selama proses ini kan Andri sendiri tidak bisa bertemu dengan anak, Bang. Andri mengaku tidak bisa bertemu dengan anak selama proses perceraian. Oke, Kan? sejak dulu tim kami maupun rekan kami sudah menyatakan, termasuknya ini, kami belum bisa memberikan itu karena masih status berperkara ini. Ya tunggu dulu, tunggu putusannya sekarang putus. Ya sudah, kita laksanakan baik-baik itu perintah hakim, perintah hukum. Dia sebagai warga negara yang baik harus laksanakan itu perintah hukum, perintah pengadilan. Dia wajib membayar nafkah anak, itu hak anak berarti kan? Anak berhak mendapat kasih sayang bapak, ya kan kita penuhi. Bapak berhak mendapatkan supaya bisa ngakses dengan anaknya, ya akan kita berikan. Jadi ayo kita saling penuhi gitu loh. Tapi dari sisi nyai sendiri, apakah sudah siap untuk membuka lagi komunikasi atau sudah siap untuk memberikan, istilahnya mempertemukan anak dengan Andri lagi? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa aspek pendekatan yang bisa menjawab pertanyaan Mas. Adalah pertama ini, rubahlah terlebih dahulu perangaimu. Siapa yang menggaranti tidak akan terjadi pertikaian dan tidak akan terjadi tindakan destruktif lagi di depan Sultan? Karena beberapa kali dia gendong Sultan sambil maki-maki nyai, sampai bahkan mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Udah gitu dia banting-banting barang di depan Sultan, tuh udah biasa. Itu pertama. Yang kedua, sampai detik ini nyai masih membaca komentar dari akun fiktif dia, bonge-bonga dan lain sebagainya, mengolok-olok nyai. Apakah itu yang namanya progres perubahan sikap yang baik? Nyai harus bertemu dengan orang kasar seperti itu lagi, orang jahat seperti itu lagi. Nah, tidak ada progres dari manner dia, attitude dia tidak ada. It means apa? Artinya dia benar-benar masih tetap orang yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari semua hasil psikolog nyai Bu Citra dari Behaviors, dokter nyai, dokter Diki dari sisi kesehatan baik mental maupun fisik nyai. Yang ketiga adalah konselor anak dari Mas Despa dari Behaviors juga menyampaikan dari hasil resuma pada saat ini nyai belum di sisi siap dalam segi mental untuk mempertemukan anak dengan bapaknya. Yang pertama, yang lebih urgent adalah perubahan sikapnya. Sampai detik ini nyai tidak melihat ada perubahan sikap. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah silahkan diselesaikan dulu kewajiban yang tadi yang mulia hakim sampaikan, bacakan. Itu udah mutlak dari pemerintah, dari pengadilan agama yang tadi Pak Andika menyampaikan. Ada uang idah, ada uang mut'ah 15, 25 juta dan juga uang hadanah 5 juta terhitung dari terakhir bertemu ya, jadi dari Agustus. Nah, jadi sampai dengan sekarang berarti dikali 4. Jadi diselesaikan. Nyai laksanakan nggak putusan hukum itu, laksanakan juga enggak? Oh iya dong, harus dilaksanakan dong. Bahwa memberikan akses untuk Oh iya, memberikan akses. itu kan perintah hukum juga. Iya, Nyai akan laksanakan dengan sebaik mungkin, tapi tolong sebagai laki-laki kamu punya harga diri, tolong laksanakan terlebih dahulu. Karena Nyai udah terbiasa dengan mulut manis, dengan janji-janji, dengan kelakar bohong dan lain sebagainya. Berarti setelah Andri istilahnya memenuhi apa yang Nyai minta tadi, berarti Nyai siap untuk membuka pintu untuk Andri. Betul. Siap. Jadi gini, ada psikologinya itu. Dari awal kami sudah membuat mediasi itu perjanjian waktu-waktu untuk bertemu dengan anak. Tapi saat itu Pak Andri mencemooh saat itu. Nah, itu satu, kami disaksikan oleh kami para lawyer. Kedua, itu di fakta persidangan, di dalam sidang juga Pak Andri itu juga kembali mencemooh Nyai, dan sehabis itu ingin memeluk Nyai. Jadi kondisi Nyai itu terteror oleh Mas Andri, itu yang menyebabkan ingin kita membuka akses dalam proses perceraian atau sampai sekarang tertutup. Ya, kalau kami tidak bisa melarang, tapi dari dalam Nyai sendiri yang bisa melarang bertemu.
Tapi bukan berarti ini tanda kutip melarang untuk selamanya, karena kami tidak boleh memutus hubungan antara orang tua dan anak.